Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Ayo kita mulai pelajarannya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak adalah 1. Rangka, merupakan alat gerak pasif terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. 2. Otot merupakan alat gerak aktif terdiri atas jaringan otot. Pertama, mari kita bahas mengenai rangka dan tulang. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Fungsi dari rangka adalah 1. Alat gerak pasif. 2. Pemberi bentuk tubuh. 3. Menopang, menyokong berat tubuh. 4. Tempat melekatnya otot. 5. Melindungi organ vital. 6. Tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. 7. Tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi 1. Rangka aksial sumbu tubuh, yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang dada dan tulang belakang. 2. Rangka apendikular, sekitar sumbu tubuh, terletak di kanan dan kiri sumbu tubuh, dan jumlah tulangnya sepasang. Tulang, berdasarkan jaringannya, terdiri dari 1. Tulang rawan, tersusun atas sel kondrosit dan matriks yang disebut kondrin. 2. Tulang sejati, tersusun atas sel osteosit dan matriks yang disebut osteon. Berdasarkan bentuknya tulang terdiri dari 1. Tulang pipa, yaitu tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Contoh, tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, tulang pengumpil. 2. Tulang pipi, yaitu tulang yang tersusun atas dua lempeng tulang kompak dan tulang spons, di dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. 3. Tulang pendek, yaitu tulang yang berbentuk kubus, bulat kecil, atau paku. Contoh, tulang pergelangan dan telapak tangan dan kaki. 4. Tulang tak berbentuk, yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk tiga kategori tersebut. Contoh, tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, tulang pinggul. Kedua, kita akan mempelajari tentang sendi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Komponen penyusun sendi adalah 1. Kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. 2. Ligamen, yaitu jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. 3. Minyak sinovial, yaitu pelumas sendi yang terdapat pada sendi. 4. Tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. 1. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contoh, antar tulang tengkorak, sutura. 2. Amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contoh, pubis simfisis pada gelang panggul antar ruas tulang belakang. 3. Diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Macam-macam diartrosis adalah 1. Sendi peluru, gerak ke seluruh arah, banyak arah. Contoh, gelang bahu, lengan atas, gelang panggul paha. 2. Sendi pelana, gerak pelana kuda, dua arah. Contoh, telapak tangan, ruas ibu jari. 3. Sendi engsel, gerak engsel, dua arah. Contoh, siku, lutut, antar ruas jari. 4. Sendi putar, gerak rotasi. Contoh, tengkorak atlas, hasta, pengumpil. 5. Sendi geser, gerak rotasi pada bidang datar. Contoh, antar tulang pergelangan tangan, belikat, selangka. 6. Sendi elipsoid, kondiloid, gerak depan belakang samping, tiga arah. Contoh, pergelangan tangan, ruas jari, pengumpil pergelangan tangan. Ketiga, kita akan membahas mengenai otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan organ dalam, yang tersusun atas jaringan otot. Otot pada tubuh manusia terbagi menjadi 3 macam yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sekitar setengah dari berat tubuh manusia terdiri dari otot, yang berperan dalam sistem gerak dan organ dalam. Jaringan otot di seluruh tubuh memfasilitasi fungsi tubuh dengan mengubah bentuk dan panjangnya atau berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan gerakan yang memperlancar fungsi tubuh. Otot rangka atau lurik menggerakkan tubuh dengan merespons sinyal dari sistem saraf. Otot polos terdapat pada banyak organ di seluruh tubuh merespon hormon dan sinyal tak sadar dari sistem saraf. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi untuk mengangkut dan memindahkan zat melalui tubuh. Otot jantung merespon sinyal tak sadar dari sistem konduksi jantung.
Detak jantung merupakan kontraksi otot jantung ketika memompa darah. Sekarang kita akan melihat beberapa gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, gangguan pada rangka. 1. Fraktura, yaitu patah tulang. 2. Lordosis, jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. 3. Kifosis, jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. 4. Skoliosis, jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke samping, huruf S. 5. Rahitis, kurangnya vitamin D, sehingga osifikasi terhambat. Penderita biasanya memiliki kaki menyerupai huruf X atau O. 6. Osteoporosis, penurunan massa tulang pada usia lanjut karena lambatnya osifikasi dan reabsorsi materi penyusun tulang. Yang kedua, gangguan pada sendi. 1. Dislokasi, pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. 2. Ankilosis, persendian tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang. 3. Artritis, peradangan pada sendi. Selanjutnya, gangguan pada otot. 1. Atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil, sehingga tidak dapat berkontraksi. 2. Hipertrofi, pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. 3. Tetanus, terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani, yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Demikianlah pembahasan kita mengenai sistem gerak, semoga bermanfaat.